Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fahrudin, dosen tetap dari Program Studi Sarjana Terapan Desain Grafis, Departemen Industri Kreatif dan Digital, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk menunjang sertifikasi dosen pada tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Desain Rupa Huruf dengan kode mata kuliah VDG 61313 yang memiliki bobot 4 SKS praktik pada semester 3 di program studi Sarjana Terapan Desain Grafis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang di dalamnya membahas tentang proses pengembangan dan perancangan huruf atau font, mulai dari proses riset, development, pengembangan hingga distribusi. Pengetahuan tentang desain rupa huruf memang diperlukan sebagai penunjang dalam memaksimalkan karya huruf itu ataupun karya font yang bukan hanya memiliki nilai estetika, namun juga memiliki nilai komersil yang nantinya digunakan sebagai retail font ataupun custom font untuk menunjang kebutuhan branding sebuah project. Nah, pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan konsep-konsep dasar tipografi dalam proses perancangan typeface, kemudian berbagai macam teknik, metode, dan juga pendekatan dalam merancang karya desain tipografi, khususnya typeface, dan akhirnya di akhir perkuliahan nanti harapannya setiap mahasiswa akan mampu merancang, menganalisa, dan juga mendistribusikan hasil karya desain typeface mereka dengan pendekatan yang kreatif, kritis, sistematis, dan juga inovatif. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali tatap muka yang terdiri dari 10 materi dan juga 2 kali penilaian sumatif pada UTS dan juga UAS. Topik materi pertama dimulai dari overview secara keseluruhan type design industri itu seperti apa dan juga prosesnya. Dilanjutkan dengan topik kedua yaitu membahas tentang emotional connection on letter form. Kemudian dilanjutkan dengan topik soal tipografi vernakular. Kemudian topik keempat yaitu bagaimana caranya menggambar huruf, melakukan riset dan ideasi konsep. Kemudian dilanjutkan dengan materi kelima tentang bagaimana merancang konsep sketsa huruf dalam bentuk digital atau vektor. Kemudian masuk ke topik keenam yaitu font development, bagaimana hasil vektor huruf tadi di-develop menjadi sebuah font yang secara sistem bisa digunakan nantinya. Hingga topik ke-7, ke-8, ke-9 akan fokus membahas soal metrik, spacing, kerning, dan juga bagaimana develop sebuah master font menjadi sebuah type family, hingga akhirnya ditutup dengan topik mengenai bagaimana font distribution, license, dan juga overview industri secara keseluruhan. Sistem pembelajaran nantinya yang digunakan pada mata kuliah ini berupa case-based learning, berupa studi kasus, diskusi interaktif kelompok, dan juga praktikum yang terstruktur. Adapun penilaian asesmen dan bobot penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini adalah 15% ujian tengah semester, 15% ujian akhir semester, dan juga 70% total dari case-based learning yang di dalamnya terdiri dari tugas atau proyek individu, kuis, serta penilaian sikap. Metode pembelajaran yang dilakukan secara blended learning yang memadukan pertemuan tatap muka di kelas dan juga diskusi dan juga feedback secara daring melalui platform e-learning yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya, yaitu Brown maupun menggunakan Google Classroom. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Desain Rupa Huruf di pertemuan kedua dengan topik Emotional Connection on Letter Form. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk di mata kuliah Desain Rupa Huruf lagi di minggu kedua.
Minggu kedua ini kita akan bahas tentang emotional connection on letter forms gitu ya. Setelah kemarin kita minggu pertama baru pengantar gitu ya, overall type design itu seperti apa sih? Karena di semester sebelumnya kalian sudah dapat mata kuliah tipografi, secara overall sudah paham tipografi itu seperti apa. Dan di semester ini karena kita fokus untuk merancang huruf di mata kuliah desain rupa huruf, kita mulai masuk ke step by step untuk bikin huruf itu kayak gimana sih sampai nanti jadi di sebuah typeface ataupun font gitu. Nah, capaian pembelajarannya, goals kita hari ini gitu ya, di minggu kedua ini adalah harapannya nanti kalian sudah bisa bagaimana caranya mengidentifikasi karakter emosional dari tiap huruf yang kalian buat nanti. Jadi mungkin sebelum bikin huruf kalian sudah paham nih moodnya apa sih yang mau disampaikan dari desain huruf itu. Jadi sketsa-sketsa itu kalian mau menyampaikan mood seperti apa. Nah itu yang harapannya di pertemuan kali ini sudah bisa kalian dapatkan insight-nya gitu. Nah sebelum ke situ ada satu pertanyaan nih, why do we need more typeface gitu. Karena kalau kita ngomong soal typeface itu kan pasti banyak gitu ya, font-font kalian cari di mana gampangnya Google Fonts itu pasti banyak banget, belum lagi di DaFont yang ada yang bagus, ada yang jelek gitu kan, banyak banget. Nah, menurut kalian kenapa kita masih perlu untuk bikin font lagi sekarang? Ayo Mas Rehan. Kalau menurut aku karena zaman kan terus berubah ya. Nah. Terus hal yang kita anggap udah bisa disampaikan melalui font yang lama, tapi rupanya bisa bergeser ke sesuatu yang lebih baru, yang lebih menarik, yang lebih dekat dengan orangnya secara langsung, sehingga perkembangan untuk typeface itu seiring zaman itu tetap harus ada terus menerus dan diperbanyak gitu, karena juga tren yang tadi itu semakin banyak, terus hal-hal baru semakin bermunculan, sehingga font-font yang lama itu udah mungkin kurang relevan dan kurang menggambarkan sesuatu yang baru yang akan. Jadi kalau font yang lama itu sudah nggak relevan lagi, akhirnya mereka dipakai nggak, atau udah kalau nggak dipakai ya udah jadi arsip aja menurutmu? Bisa dipakai lagi, tergantung konteks. Tergantung konteksnya gitu ya. Oke, menarik. Oke, siapa lagi? Satu lagi yang cewek. Apa? Selain itu oke, itu benar dari Mas Ryan tadi benar. Karena kebutuhan konten, kebutuhan konteks itu kan pasti butuh bentuk-bentuk yang baru ya. Itu memang yang menjadi dasar kenapa bentuk huruf itu selalu muncul yang baru. Karena kalau kita ngomong soal huruf kan dulu itu huruf itu muncul memang untuk menjawab kekurangan dari huruf yang ada sebelumnya. Kalau dirunut dari sejarahnya gitu ya, huruf yang awal-awal itu kurang readable nih, akhirnya bikin versi baru yang secara huruf E-nya dia lebih terbaca atau yang lain. Tapi karena sekarang readable, terbaca atau terlihat dengan mudah itu udah nggak jadi soal gitu ya, entah itu butuh cetak atau butuh digital, akhirnya yang berperan paling penting ya karena konten dan konteksnya itu juga selalu berkembang gitu. Karena ini satu fakta ya, kenapa akhirnya pertanyaan sebelumnya kenapa kita perlu bikin huruf, sedangkan ketika kita membaca sebenarnya yang kita lihat bentuk hurufnya atau kata-katanya. Nah, artinya kenapa kok hurufnya harus berbeda-beda nih? Padahal kita kan yang ngelihat sebenarnya nggak ngelihat typeface-nya, tapi ya kita membaca kata-katanya. Terus fungsinya huruf apa berarti? Menyampaikan kata-kata itu agar terbaca. Selain terbaca agar apa? Emosi juga, iya kan? Jadi agar pesannya itu bisa nyampe dengan maksimal gitu kan. Kan beda nih kalau kita bikin misal font ini pakai Comic Sans gitu ya. Bisa kalian bayangkan kalau Comic Sans mungkin emosinya beda dibaca. Kalau pakai Chiller misalnya gitu kan ya. Jadi kayak Death Note gitu ya. Itu beda lagi gitu. Jadi sebenarnya yang paling utama kenapa kita tetap harus bikin huruf baru atau perlu ada font baru ya dari sisi emosi manusia yang selalu berkembang gitu. Mungkin memang sudah banyak di Google Fonts ataupun yang lain berbagai jenis font gitu ya. Tapi kadang kan memang PR-nya adalah nyari yang baru itu seperti apa gitu. Karena itu takes time juga sebagai desainer, akhirnya memang 90% waktu habis untuk milih font. Bukan untuk menata layout dan kawan-kawan ya kan. Gitu. Nah, akhirnya itu tadi yang sekarang banyak
dibuat oleh brand-brand besar. Banyak brand-brand besar mulai bikin font mereka sendiri karena secara bentuk, secara emosi, kalau kita ngomongnya nyari huruf yang ada di retail, Google Fonts, MyFont dan kawan-kawan, semua orang pasti akan bikin itu. Nah, kebutuhan akan identitas, kebutuhan akan custom font itu akhirnya yang semakin naik sekarang karena elemen terkecil dari komunikasi itu bentuknya huruf. Ya kan, kalau kita ngomong itu yang bisa dilihat ya huruf itu. Jadi identitas brand sekarang itu memang berlomba-lomba untuk bisa terlihat dari elemen yang paling kecil, bukan warna, bukan shape, ilustrasi mungkin atau grafik, tapi ya dari hurufnya aja. Jadi orang-orang tahu, oh kalau huruf ini kok kayak Spotify banget gitu ya, kalau huruf ini kok kayaknya KFC banget gitu. Jadi semua akhirnya brand-brand sekarang arahnya ke arah font itu tadi. Jadi mereka bikin custom font untuk brand mereka sendiri. Salah satunya ya Spotify ini gitu ya. Jadi bentuknya mungkin diambil dari simbol play and pause di bagian bagian lingkaran dalamnya gitu ya. Terus kemudian ada variasi tebal tipisnya gitu. Ini kalau namanya fontnya kalau nggak salah Spotify Mix gitu. Maaf, mixtape. Nah ini salah satu saya ambil dari salah satu artikel yang ditulis oleh Chris Sowersby gitu ya, dari Kim Tai Foundry. Sebenarnya inti dari pembuatan huruf itu, kenapa kok kita perlu bikin banyak huruf, itu sama kayak kita makan. Sebenarnya yang kita cari waktu makan itu kan bukan nutrisinya ya. Kecuali memang orang mau diet ataupun memang orangnya concern dan kesehatan baru dihitung nih nutrisinya berapa, protein dan kawan-kawan. Tapi orang awam secara umum ketika makan itu yang dicarikan enaknya. Gak peduli isinya seperti apa ya, hampir sama dengan huruf gitu. Jadi kita sebenarnya nyari di awal tuh ya ini brand ini, misal project ini cocok dengan huruf ini tuh ya karena kita tahu memang cocok aja, secara taste memang bagus. Akhirnya baru setelah itu baru kita lihat nih, oh ternyata huruf ini di bagian-bagian huruf ini kurang, bagian ini kurang gitu. Tapi secara umum sama, karena ini 100 of new typeface are created every year. Tapi akhirnya meskipun banyak huruf yang muncul tiap tahunnya, biasanya memang inspired by existing historic typeface or genre. Jadi biasanya memang satu huruf menginspirasi untuk bikin huruf-huruf yang lain. Kayak makanan kan sama ya, variasi soto aja tiap daerah beda, tapi intinya soto kan sama. Misal variasi dari Arial, ada aja yang versi-versi lain, atau versi dari huruf font di dot misalnya, tiap foundry bikin versi di dotnya masing-masing. Nah itu hampir mirip dengan makanan, makanya akhirnya kenapa tetap perlu ada font baru, karena setiap orang walaupun bentuk hurufnya sama, racikannya pasti beda-beda. Misal hurufnya sama nih sans serif, tapi si A, si B itu pasti ada detail-detail yang beda, entah itu anatominya, ketinggiannya, maupun yang lain. Makanya tiap tahun memang tetap perlu font-font baru untuk mengakomodir konten dan konteks yang diinginkan. Contohnya sekarang akhirnya ketika kalian cari font di Google Fonts, itu bukan lagi, kalau dulu kan kita ngomong ada serif, ada sans serif gitu kan, tapi sekarang kalau kita nyari font apakah berdasarkan itu kan enggak. Di Google Font malah sekarang berdasarkan feeling sama appearance-nya. Moodnya apa sih yang ingin kita sampaikan di desain ini, apakah yang fancy, playful, artinya sesuai font-fontnya nanti sesuai dengan mood-mood yang kita inginkan gitu. Jadi kalau kemarin kita mempelajari soal jenis-jenis font itu ada sans serif, serif, ada display, itu rasanya kalau semakin kesini semakin ketinggalan karena nggak lagi dikategorikan itu. Bahkan ada sans serif, atasnya sans, bawahnya serif, itu masuk style apa nih gitu. Akhirnya sekarang lebih ke arah moodnya apa nih yang mau disampaikan gitu. Jadi akhirnya masuk ke ranah kita ngomong soal mood gitu. Akhirnya tiap huruf itu punya moodnya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing, emosinya apa yang ingin disampaikan gitu. Itu ini deh. Enggak ya? Jadi kita tahu mana yang lebih terasa princessnya. Karena lebih feminin. Oh ini kan princessnya ya udah. Jadi yang itu kita tahu princess.
ini juga nih. Putri cyber. Putri cyber. Bayi Baby cyber. Iya. Ini bayi ya masa depan nih. Nah, bayinya robot nggak lihat apa gitu. Ini kita bisa merasakan emosi bayi itu kan dari end stroke-nya ini ya. Dia rutin, ini terasa kalem, terasa warm dibanding dengan yang robotik gini ya. Gitu. Kemudian that's what. Ini beda gitu. Ini mungkin head squat waktu personilnya masih bayi gitu. Cocok gitu. Tapi kalau yang ini kan sesuai dengan genre musiknya apa? Gitu. Dan ini terakhir sore. Badara luar. Sore semua kayak gini. Ini waktu senja oke. Ini menjelang maghrib kayak gitu. Beda. Menjelang lagi. Ini udah pernah kita bahas kemarin gitu ya. Jadi dari beberapa contoh itu kan udah kelihatan kalau kita membaca huruf sebenarnya bukan hanya membaca, tapi secara suara itu ternyata juga ada di dalam otak kita. Ya. Dan ini juga udah tahu beda-bedanya antara halo 1, 2, 3, 4 tuh di otak kita udah memprosesnya. Ini pasti orang yang berbeda-beda nih. Dia pasti emosinya juga beda-beda. Nah makanya kenapa huruf itu didal-didal kecilnya itu juga pengaruh terhadap emosi yang dibaca sama pembacanya. Jadi perbedaan walaupun sama-sama serif tapi satunya rounded, satunya enggak, kan secara audio juga sudah berbeda. Gitu kan. Akhirnya gimana caranya kita bisa bikin bentuk huruf seperti ini yang detail-detail kecilnya aja sudah bisa sudah bisa menggambarkan emosi yang ingin disampaikan. Jawabannya ya dari anatominya sebenarnya. Jadi yang mempengaruhi setiap bentuk huruf itu punya emosi masing-masing ya secara anatominya akhirnya harus kita pikirkan gitu. Ini ada salah satu studi kasus gitu ya, rebranding sebuah brand Gap, ini brand fashion kalau saya nggak salah. Ini logo awalnya dengan logo bentuk serif high contrast, kemudian mereka sempat rebrand menjadi sans serif yang familiar gitu kan ya. Tapi akhirnya itu banyak resisten dari pelanggannya karena akhirnya tidak mewakili lagi brand Gap yang dulunya terkesan eksklusif, premium, gitu kan. Ketika ganti logo, rasanya produknya langsung sama dengan brand-brand lain. Itu akhirnya hanya berumur 6 hari nih, gitu. Akhirnya mereka balik logo ke logo yang lama. Niatnya oke, niatnya awal mungkin oke ya. Pengen lebih relevan dengan konteks sekarang, tapi ketika proses rebrand ini yang mungkin dilupakan adalah audiensnya, persepsi audiensnya kayak gimana dari brandnya gitu. Jadi bukan hanya akhirnya ketika melakukan rebranding apalagi ngomong soal dulu, bukan hanya dari brandnya aku mau ngikutin pasar karena trennya gini, tapi sebenarnya usernya seperti apa nih, user perceptionnya seperti apa. Jangan sampai akhirnya itu sudah rugi 100 juta balik lagi ke logo seperti itu tadi gitu. Artinya banyak sekarang bukan hanya brand gitu ya, bukan hanya brand sebagai produk tapi juga sebagai event. Ini salah satu typeface dari MotoGP, terasa balapannya gitu kan ya, sportinya terasa karena apa? Bentuk apa yang bikin terasa? Kayak sirkuit, kayak bentuk sirkuit. Jadi kayak lekukannya itu ya. Makanya kita karena kita udah tahu MotoGP itu seperti apa, bentuk sirkuitnya kayak gimana. Jadi asosiasi ke kita ketika melihat huruf ini, lekukannya kayak bentuknya sirkuit nih. Jadi akhirnya ketika bikin huruf itu bukan sekedar anatomi, tapi brandnya ini punya cerita apa ya? Pesan yang ingin kita sampaikan itu soal apa ya? Kalau soal MotoGP, balapan motor, apa yang dekat dengan balapan motor selain kebut-kebutan dan kencang, ya sirkuitnya itu tadi. Jadi lakukan-lakukannya diambil dari sirkuit. Gitu. Terusnya ada dari Chelsea, ya. Ada yang fans Chelsea di sini? Oh nggak ada ya? Itu namanya nggak ada fans Chelsea.
Jadi Chelsea juga bikin, mereka bikin Chelsea Sans, Flash, Serif, dan Sharp. Itu akhirnya mungkin semakin kesini banyak klub bola yang punya fontnya sendiri. Karena akhirnya treatment itu sekarang brand itu bukan hanya yang jual produk atau jasa. Klub bola itu juga sudah jadi brand. Jadi mereka juga sudah mikir soal bisnisnya juga. Makanya kenapa kalau Chelsea dia bikin Chelsea Sun, Flair, Serif, dan Sharp-nya dengan seluruh promosi mereka, tadi dipakai di Chelsea maupun promosi cetak atau digital. Artinya dari bentuk-bentuk yang Flair itu juga bisa diinformasikan, oh ternyata memang diambil dari bentuk emblem yang sudah ada ataupun kotanya seperti apa. Jadi pun juga yang terjadi di Indonesia gitu kan ya. Kita sekarang sudah mulai aware, banyak brand-brand di Indonesia mulai bikin custom fontnya sendiri. Karena ya tadi selain secara emosi atau secara value itu bisa lebih di custom sesuai dengan kebutuhan brandnya, mungkin juga karena waktu untuk nyari font lainnya tetap apa ya, karena terlalu lama ya, daripada terlalu lama udah sekali aja kita bikin custom type gitu, lebih sesuai. Kemudian nggak ribet soal license dan bisa lebih sesuai dengan brandnya. Artinya emosinya juga bisa disampaikan dengan maksimal. Gitu. Nah ini yang paling baru, Coca-Cola. Udah pernah lihat? Udah terpapar di medsos masing-masing. Ya kan ini paling baru Coca-Cola. Mereka melakukan refresh. Refreshnya selain bikin sistem identity yang lebih konsisten, yang dibuat juga fontnya ternyata mereka bikin typeface sendiri sekarang Coca-Cola. Jadi pendekatannya memang serif, ikonik gitu ya, karena memang brandnya udah lama, udah hampir berapa? 30-50 tahun mungkin gitu ya. Jadi itu yang dibuat. Kalau kita lihat di paling ujung kiri, ini perbedaannya karena sebelumnya sangat variatif, sekarang dibuat lebih terstruktur, konsisten. Jadi orang lebih fokus ke warna merah, putih, dan juga typeface-nya. Yang selain Coca-Cola mungkin brand besar kemarin yang baru refresh itu KFC. Ya kan, KFC juga baru refresh, mereka bikin typeface sendiri, logonya sekarang lebih dibesarkan. Karena yang paling ikonik ternyata dari KFC bukan apa namanya maskot Colonel Sanders-nya, ternyata ya logo KFC-nya sendiri, logo type-nya. Maka itu yang dibuat poin highlight-nya. Jadi banyak ternyata memang brand besar semakin ingin menguatkan identitasnya, ternyata yang dikejar adalah pembuatan typeface itu. Karena pada akhirnya ketika kita ngomong soal desain, fundamentalnya apa? Di keilmuan desain grafis, fundamentalnya adalah layout dan juga tipografi. Cuma udah dua itu aja sebenarnya. Ilustrasi, foto itu sebenarnya sebagai tambahan kan, sebagai penguat, tapi fundamentalnya ada di layout dan juga tipografi. Nah itu tadi semua bisa kita explore kalau kita udah paham soal anatomi hurufnya. Ini udah sedikit kita bahas di semester kemarin, ada soal figure and ground gitu ya. Ada form, ada counter form, bagian negatif itu counter form, bagian positif itu form. Ini pasti juga sudah hafal kalian, semoga satu semester hafal gitu ya. Walaupun pasti lupa, saya yakin pasti lupa. Tapi minimal kita tahu kalau bikin huruf itu kan harus ada baseline, midline, ada ascendant dan descendant. Minimal itu aja. Karena bentuk huruf Latin A sampai Z ya sama gitu. Tapi yang minimal kita paham ada baseline, midline, ascendant dan descendant. Baru nanti kita bisa masuk lebih detail soal apex itu kayak gimana sih. Ada stem, ada airline, ada bracket, ada serifnya gitu. Ini mau detail lagi ada link, ear, blow, shoulder. Jadi kalau yang semester kemarin ngulik soal tipografi mungkin sekarang sudah cukup ingat gitu ya, atau lupa kayaknya. Lebih banyak lupanya ya, lupanya ya pasti. Nah itu yang akan kita pelajari hari ini teman-teman. Jadi sebelum kita membuat huruf, kita buat sketsanya, yang perlu kita buat adalah kita perlu membuat type design briefnya. Jadi kita perlu menentukan nanti emosi huruf itu juga akhirnya ditentukan dengan bagaimana bentuk huruf itu dibuat gitu ya, entah itu yang lebar misalnya ataupun kondens gitu ya. Jadi kita perlu menentukan di awal nanti
jenis huruf yang mau kita buat itu apa sih? Serif, sans serif, script, ataupun display. Mungkin bisa ditambahin moodnya juga gitu ya, karena mungkin nggak bisa kita batasi hanya dari jenis, tapi moodnya mau seperti apa ini ditampilkan. Kemudian style, straight, lurus, ataukah miring, oblique, ataupun slant. Kemudian ada kontras struknya, apakah nggak ada kontrasnya struknya, ataukah low ataupun high. Kemudian spacingnya gimana, proporsional, monospace, condense, itu perlu kita jelaskan juga nanti. Jadi kalau kita breakdown ini ya, seri, sans seri, script ataupun dekoratif, kita mau explore yang mana. Kemudian stylenya reguler, italic ataupun box italic sih yang ini ya, slant, yang ini italic. Kemudian kontrasnya, dari kontras kita mau tulis proporsinya seperti apa, condense sampai extend. Kemudian monospace atau proporsional. Kalau monospace artinya lebar hurufnya itu pasti sama. Kalau proporsional itu pasti berbeda-beda antara huruf M dan huruf I, itu pasti lebih lebar huruf M. Tapi kalau monospace kurang lebih ukurannya sama, proporsinya sama. Gitu. Itu bedanya monospace dan juga proporsional. Nah juga dari regular black width mana nih yang mau kita buat dulu, itu perlu kita tentukan, sama axisnya, mau yang horizontal ya ataupun ini vertikal maupun horizontal. Kalau semuanya horizontal berarti kontras struknya berubah gitu semuanya, ketebalannya juga beda gitu. Jadi ini panjang ascender dan descender perlu kita tentukan juga. Terminalnya ini konsistensi gitu ya. Kalau terminalnya semuanya bold ini ya ataupun teardrop, jadi huruf-huruf yang punya terminal ini harus konsisten. Selain huruf S mungkin huruf R, di huruf G itu semua bentuknya harus sama. Jadi harus konsisten. Gitu. Yang tadi pengaruh, oke, double story dan single story. Nah, akhirnya dari situ semua yang bisa kita lakukan sebenarnya setelah membuat type design brief ataupun yaitu tadi detail-detail itu, kita bisa mulai bikin sketsa hurufnya gitu. Nah untuk sketsa huruf sebenarnya ada beberapa cara untuk bikin sketsa huruf. Yang pertama memang bisa kita bikin tulang-tulangnya huruf dulu gitu ya, ataukah seperti contoh di layar. Kita kasih kelebaran hurufnya dulu seberapa. Nah, ini tentu kalau bisa di kertas akan lebih enak gitu ya. Jadi baru kita kasih lebar hurufnya kayak gini. Nah itu makanya tergantung banyak cara sebenarnya untuk bikin sketsa huruf. Nah ini akan kita explore hari ini teman-teman. Intinya adalah ketika bikin sketsa itu pasti bukan hanya 1, 2, atau 3 sketsa saja ya. Pasti sangat banyak sketsanya hingga nemu bentuk yang pas seperti apa gitu. Jadi pada intinya ketika ngomong soal type design, yang proses paling lama selain soal ada pensil lagi ya? sketsanya gitu ya, itu ya, bener kan ya? Nah, oke. Nah, ini yang akan kita olah hari ini teman-teman. Kita akan belajar untuk bikin sketsa huruf. Jadi sebelum bikin type design brief, untuk memantapkan moodnya aja gitu ya. Jadi hari ini step by stepnya sebelum kita masuk ke apa yang harus kita explore hari ini. Step by stepnya sebenarnya normalnya ketika kita bikin sketsa huruf itu diawali dari huruf O dan N dulu. Jadi kalau huruf kecil itu diawali dari huruf O kemudian dan huruf N. Kenapa? Kira-kira kenapa? Dari huruf bisa dimulai dari huruf O dan N dulu. Kira-kira kenapa? Kok nggak dari huruf S dulu? Karena itu bentuk dasarnya ada yang lingkaran, ada yang kotak. Ya. Oke, benar sekali. Karena dari huruf O kita sudah bisa bikin huruf P misalnya, dari huruf N. Kalau misalnya diperpanjang udah dari huruf H, diambil satu, kasih lingkaran dari huruf P dan kawan-kawan. Jadi dasarnya huruf dari situ. Kalau huruf besar dia mulainya juga huruf dari H, O dan juga N bisa sebenarnya. Gitu. Jadi itu akhirnya nanti bisa mengikuti dari sini, tapi sebenarnya dari huruf O dan N itu bisa dilakukan kalau type design briefnya sudah lengkap, sudah benar lah. Gitu. Yang bisa dilakukan juga
sebelum masuk O dan N biasanya kita nulis sebuah kata aja. Kita pengen ngasih mood apa, misalnya senang nih, kita tulis senang dengan berbagai macam style misalnya, sampai ketemu moodnya gimana, berarti di breakdown huruf O dan N-nya gimana, baru huruf-huruf yang lain. Karena sebenarnya ada berbagai macam cara, tapi secara umum caranya akan seperti ini. Ini nanti juga akan berlaku ketika proses factoring. Jadi yang didigitalisasi sebenarnya cukup huruf O dan N dulu, itu sudah dapat banyak huruf. Ya. Jadi ini tugas untuk hari ini. Yang pertama adalah kalian silakan membuat type design brief. Kemudian dari type design brief itu silakan bikin sketsa 5 huruf. Masing-masing huruf ada 10 variasi bentuk, gitu ya. Lembarnya saya berikan setelah ini. Jadi di lembar ini silakan dilingkari aja kalian explore huruf apa. Jadi 2 baris ini 1 huruf, 1 huruf dan 1 huruf. Gitu. Hari ini minimal sudah dapat 1 huruf dulu untuk 10 variasi, sisanya bisa kalian kerjakan di rumah. Untuk type design briefnya bisa dikerjakan di rumah aja dulu, karena itu butuh waktu untuk memikirkan mood mana yang kalian sampaikan. Jadi kita bisa geser ke nomor poin kedua dulu. Jadi kita nyari moodnya dulu nih. Sekarang kalian pengen bikin seperti apa, baru moodnya dapat, itu nanti kita breakdown lagi jadi type design brief. Itu yang akan kita diskusikan setelah proses sketsa pertama ini kalian lakukan, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Aman? Aman. Jadi indikator penilaiannya di tugas kali ini adalah 3 poin ini. Yang pertama tentu kejelasan type design briefnya, itu yang kalian kerjakan nanti. Berarti yang kedua adalah ketepatan anatomi huruf. Jadi harus tetap mengikuti anatomi huruf yang baik itu seperti apa. Dan ketiga, eksplorasinya tentu, karena ada 10 sketsa, itu juga akan jadi poin penilaian. Variasi eksplorasinya kalian akan sejauh mana. Oke, itu aja. Akhirnya langsung kita lanjut ke eksplorasinya. Silakan bisa dibagikan setengah-setengah bebas. Jadi pilih 1 huruf aja dulu. Silakan dilingkari huruf apa, terus bikin sketsanya. Paling kita kasih waktu 10 menit gitu aja ya. Cepet-cepetan aja. Oh kecil anak kecil. Mungkin dilihat sketsanya itu diambil dari setengah kubu-kubu.
Kamu nggak pernah ngasih bagus itu. Oke, tadi kalau itu secara anatominya gimana? Kenapa kok bagian itu yang di belakang? Ini. Eh, Ini aku ambil dari antenanya. Oke, ada. Ini dari sayapnya. Ini juga dari antena. Oke, yang tebel kenapa di bagian komuter bagian atasnya itu kenapa tebel sedangkan yang lainnya kok tipis sama lo? Karena kan antena biasanya tipis Pak. Terus kalau ini biasanya kan motif itu banyak tuh. Ada yang motif dari red, terus ada yang apa ya banyak garisnya. Jadi aku buat yang ininya dibuat karena variatif dari si sayap kupu-kupu itu. Oh ya lebih variatif ya. Iya. Akhirnya selain itu tadi moodnya soal fauna, moodnya apa lagi? Fun atau ekspor atau apa yang ingin ditampilkan? Beauty. Iya, itu beauty. Inner beauty. Lebih ke eksplorasi aja sih Pak. Soalnya sana dari festival ada yang turut, terus ada yang split, ada yang sel, terus ada yang tarik ke Oke. sama skirt yang lipat. Oke, nah dari ini kira-kira yang potensi mau kamu kembangkan nanti yang mana? Strip Pak, Skrip, kenapa? Iya, kok skrip? lebih personalis. Lebih masalah. Yang bikin lo personal dari skrip itu apanya? Kan lagi anatominya beda dengan factory dan lain kan? Oke kan? Yang bikin skrip itu terasa personal itu apa? Karena lebih terbiasa. Lebih terbiasa. Kalau dari bentuk-bentuknya kesan personal itu didapat dari mana? Fleksibel. Fleksibel ya, dibanding dengan yang factory mungkin lebih tahu gitu ya. Oke, tim terima kasih. Oke, jadi itu teman-teman yang kita pelajari hari ini gitu ya soal eksplorasi bentuk burung. Jadi setelah kalian tadi eksplorasi singkat beberapa bentuk burung, ternyata memang eksplorasi huruf itu di tidak kecil itu sudah bisa membedakan mood yang ingin disampaikan seperti apa gitu kan ya. Jadi sebagai desainer ketika kita ingin mendesain sebuah huruf, akhirnya bukan lagi bukan lagi hanya fokus digital, tapi ketika kita ingin memberikan emosi-emosi tertentu itu kita bisa ekspor sendiri dengan itu tadi apa pensil dan kertas. Karena tadi di awal kalian belum tahu mood seperti apa nih yang ingin ditampilkan gitu kan ya, tapi begitu kalian eksplorasi, begitu kalian bikin beberapa sketsa, akhirnya tahu ternyata bagian tailnya bisa di seperti ini, bagian shouldernya ataupun stylenya bisa diekspor berbagai macam, dan akhirnya harapannya memang itu yang bisa kalian explore ke depannya nanti. Ketika kalian hari ini sudah menyelesaikan 10 sketsa untuk satu huruf, nanti silakan dipilih satu sketsa terbaik seperti apa, silakan dibuat type design briefnya detail sesuai dengan hasil eksplorasi kalian, dan setelah itu dari type design brief itu bisa melengkapi huruf A sampai Z. Jadi minggu depan bisa kita cek apakah hasil sketsa A sampai Z itu sesuai dengan mood yang ingin kalian sampaikan di type design brief yang sudah dibuat. Itu aja untuk hari ini. Jika nanti ada pertanyaan silakan seperti biasa bisa ditanyakan di grup gitu ya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video proses pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah Desain Rupa Huruf sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk menunjang sertifikasi dosen pada tahun 2026. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia beserta seluruh tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Saya juga berterima kasih kepada pimpinan Universitas Brawijaya, pimpinan Fakultas Vokasi, kolega-kolega dosen, serta seluruh mahasiswa yang terlibat dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan mampu menjadi bagian dari upaya peningkatan pendidikan desain grafis di Indonesia.
Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.